warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan penjelasan tentang MK Filsafat Pendidikan dari Bapak dosen Noval Maliki yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Munif Khatib. Saya sendiri sebagai Atika Suri sebagai moderator dan di samping saya Istri Sastari dan Lina Setiawati yang akan dijelaskan pertama oleh Ibu Eis. Silakan Bu Eis. Konsep pendidikan menurut Munif Khatib yakni multi intelligent. Multi intelligent adalah strategi pembelajaran berupa rangkaian aktivitas belajar yang merujuk pada indikator hasil belajar dan menuju pada kemampuan seseorang dalam membiasakan dirinya dengan bergerak membuat produk-produk atau karya-karya baru dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri serta menemukan kondisi akhir terbaiknya dengan cepat dan baik. Konsep multiple intelligence menurut Munif Khatib yang pertama adalah menerima siswa dengan kecenderungan kecerdasan berbeda-beda pada proses penerimaan siswa baru di sekolah. Maksudnya, kecerdasan seseorang bisa dilihat dari beberapa aspek. Tidak hanya dilihat dari kecerdasan berbahasa atau kecerdasan logika saja, akan tetapi kecerdasan seseorang akan terus berkembang dengan kebiasaan yang dilakukannya pada saat proses pembelajaran sampai orang itu menemukan kondisi akhir terbaiknya. Yang kedua adalah meneliti kondisi psikologi siswa. Maksudnya di sini sebuah riset atau penelitian untuk mengetahui kecerdasan seseorang anak berdasarkan potensi kecerdasannya. Yang ketiga adalah pembagian kelas berdasarkan kecerdasan siswa masing-masing. Pembagian kelas di sini kita bedakan sesuai dengan kecerdasan atau IQ anak tersebut. Misalnya si anak yang berkebutuhan khusus kita kelompokkan di kelompok A. Nah, anak-anak yang kecenderungan kecerdasannya dalam musikal dan logis, matematis itu kita kelompokkan di kelas B. Sedangkan anak yang aktif kita kelompokkan di kelas C. Dan berikutnya lagi anak yang lemah atau telat dalam berpikir kita kelompokkan di kelompok B. Jadi kita kelompokkan anak-anak tersebut sesuai dengan IQ anak-anak tersebutnya. Pengembangan sistem pendidikan di Indonesia menurut Munif Khatib yang pertama adalah membuat metode-metode baru dan menarik berdasarkan kecenderungan siswa. Nah, metode pembelajaran di Indonesia saat ini masih menggunakan metode lama, yang memiliki kecenderungan untuk hanya memaksa seorang siswa menghafal. Nah, maka dari itu, menurut Munif Khatib, alangkah baiknya membuat metode-metode baru yang menarik berdasarkan kecenderungan siswa. Metode-metode baru di sini metode pendidikan modern yang saat ini banyak diperkenalkan adalah dengan pola pendekatan STEAM yang terdiri dari sains, teknologi, art, matematika. Sains di sini adalah merupakan cara seseorang anak belajar sesuai dengan pembelajaran yang dipelajari anak. Merupakan proses berpikir sistematik, diterima sebuah ilmu diturunkan berdasarkan teori, hukum, dan fakta yang ada dengan tujuan untuk mencari penyelesaian masalah yang ada. Teknologi untuk zaman sekarang itu lebih modern, lebih berkembang. Maka dengan adanya teknologi, semua informasi pembelajaran akan lebih cepat tersampaikan kepada siswa. Berikutnya lagi art atau seni. Nah, dengan pembelajaran art atau seni, khususnya di pendidikan anak usia dini, itu akan lebih disenangi atau lebih dikagumi atau lebih dipilih karena dengan pembelajaran seni
Contohnya aja seni menyanyi, seni bergeraknya, ada seni melipat, itu akan lebih disenangi oleh siswa-siswa PAUD khususnya. Nah, berikutnya lagi sistematik atau kognitif. Kognitif ini cara anak belajar berhitung, tapi berhitung anak usia dini tidak langsung kepada angka sesuai dengan matematik yang telah dipelajari di pendidikan berikutnya. Contohnya aja kognitif di pendidikan anak usia dini itu dengan cara belajar mengenal bentuknya apa, seumpamanya bentuk bendanya aja yang dihitung. Nah, cara pembelajaran kognitif di PAUD seperti itu. Yang kedua adalah menilai siswa dari ranah kognitif, psikomotorik, dan efektif. Di sini maksud dari ranah kognitif yakni kemampuan berpikir, pengetahuan atau pemahaman penalaran siswa tersebut. Nah, ranah psikomotorik yakni daftar penilaian berupa observasi, portofolio, dan lain-lain yang biasa dibuat oleh seorang guru PAUD. Nah, berikutnya ranah efektif. Ranah efektif yakni mencakup watak, perilaku, sikap, minat, dan emosi. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Umi ya. Yang terakhir, kelebihan konsep pembelajaran unifikatif menurut unifikatif maksudnya. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dalam sistem pendidikan lebih fokus pada kecerdasan dan kemampuan anak masing-masing. Maksudnya mengembangkan kemampuan belajar anak agar mencapai hasil dan tujuan dengan sempurna dan tidak tertinggal dari teman yang lebih unggul. Yang kedua adalah memberikan pembelajaran yang sangat menumbuhkan harapan anak pada saat belajar karena mereka tahu kelemahan mereka dalam belajar. Maksudnya semangat dalam mencapai tujuan belajar yang sama dengan teman yang lebih unggul dari si pelajar sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Yang terakhir adalah pengetahuan siswa tidak terbatas dalam konteks tahu apa, melainkan bisa apa. Nah, maksudnya adalah tahu apa dan bisa apa adalah selama belajar kita dapat mencapai materi apa saja yang kita ketahui dalam pencapaiannya. Nah, dan bisa apa maksudnya adalah bisa apa selama ini diberi materi dalam belajar dan mempelajari bahasan tersebut. Selanjutnya kelemahan dan kekurangan konsep multiple intelligence, perspektif unifikatif. Guru kewalahan dalam menangani siswa-siswa di dalam kelas. Maksudnya di dalam kelas kita kan bedakan kemampuan belajar anak dan kecerdasannya. Misalkan dalam kelas itu anak yang tertinggal otomatis tertinggal di kelasnya, otomatis di kelas tersebut tertinggal semua informasi dan pemahaman belajarnya karena tidak ada siswa yang unggul di dalam kelasnya. Dan selanjutnya guru akan merasa kesulitan dalam merancang strategi pembelajaran. Strategi dalam belajar, jika anak dalam kelas dibagi kelompok, guru akan kesulitan. Intinya karena di dalam kelas tersebut itu tidak ada siswa yang unggul, jadi guru akan merasa kewalahan dan kesulitan membagi kelompoknya karena informasinya tertinggal ya, terbatas karena kelasnya dibedakan. Siswa kurang bersosialisasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Kurangnya sosialisasi di dalam kelas tersebut, anak akan mempersulit pengetahuan dan wawasannya karena contohnya aja ini di kelas yang tertinggal kelompoknya ya, karena tertinggal jadi mereka intinya tertinggal semua karena tidak ada siswa yang unggul. Di dalam konsep ini siswa menjadi minder karena
sekolah membeda-bedakan kelas anak yang pintar dan anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus itu akan minder karena anaknya akan merasa terpojokkan ya, dan dibedakan dalam proses belajarnya. Jadi mereka itu ibaratnya kayak dibulinya karena apa? Karena kelasnya dibedakan, karena dia itu Masuk ke kelasnya. masuk ke kelas yang tertinggal ibaratnya. Jadi dipojok-pojokkan sama teman lingkungannya. Mungkin presentasi dari kami cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih lengkapnya nanti akan dilengkapi oleh dosen kita, Noval Maliki. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.